Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilah Putri Wijaya dengan NIM K211220053 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar. Yang melatari dari pembahasan kali ini adalah terdapat banyak perspektif dalam membaca fakta-fakta sejarah, terutama terhadap sejarah peradaban umat Islam. Perbedaan cara pandang sebagai akibat dari khazanah pengetahuan tentang sejarah yang berbeda. Akibatnya terjadi perselisihan. Akhirnya muncullah Khalifah Rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang memimpin secara bergantian. Dalam prosesnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi dan patut dipelajari sebagai landasan sejarah peradaban Islam. Kali ini kita akan menjuru kepada kisah Abu Bakar Rasyidin Abu Bakar Asy-Siddiq. Mari kita berkenalan dengan siapa itu Abu Bakar. Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah, salah satu sahabat kepercayaan Nabi Muhammad SAW. Nama julukan Abu Bakar salah satunya adalah Asy-Siddiq. Ayat yang menjelaskan tentang kejujuran dan kebenaran atau Asy-Siddiq Abu Bakar salah satunya pada Quran Surat At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, Illa tansuruhu faqad nasarahullahu idh nakhrajahul ladina kafaru saniyas naini ishuma fil wari is yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'an fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha wa ja'alaka limatal ladina kafarus sufla wa kalimatullah hiyal ulya wallahu azizun hakim, yang artinya, jika kamu tidak menolongnya, sesungguh Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedangkan dia salah satu dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad, memperkuat dengan bela tentara. Tak kamu lihat, dan dia menjadikan seruan orang kafir itu seruan yang paling rendah. Sebaliknya firman Allah itulah paling tinggi. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Dalam sejarah Islam, kisah-kisah cemerlang Abu Bakar diantaranya yaitu kisah di malam Isra, ketetapan hati dan jawabannya terhadap kaum kafir yang menyaksikan peristiwa itu. Dia bersama Rasulullah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya, menemani Rasulullah di gua dan sepanjang perjalanan ke Madinah. Ucapannya pada peristiwa Perang Badar dan Hudaybiyah saat masalah keterlambatan memasuki kota Mekah dipertanyakan orang lain. Kemudian kita akan membahas kepemimpinan pada masa Abu Bakar. Ketika Rasulullah wafat, banyak orang-orang murtad tetap menjalankan sholat namun tidak membayar zakat. Pada masa awal pemerintahan Abu Bakar, banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah khalifah lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak. Maka dikirimkanlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah, bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun pada tahun 634 Masehi. Ia meninggal dunia. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab.
Abu Bakar mendekati ajalnya. Sebelum wafat ia berwasiat untuk dimakamkan di samping makam Rasulullah. Pada 23 Agustus 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq wafat. Ia melewati tahun yang pendek tetapi teramat sulit dalam sejarah awal kepemimpinan Islam pasca Rasulullah SAW. Kontribusi Abu Bakar pada peradaban Islam. Dikirimnya pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamanah. Dalam insiden tersebut banyak para kufadil Quran yang mati syahid. Kemudian karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Kemudian untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Perjalanan panjang sejarah penulisan Al-Quran ini makin mengokohkan keautentikan Al-Quran. Bukti bahwa Al-Quran merupakan kitab suci ilahi dijelaskan dalam Quran Surat Hud ayat 13 yang berbunyi, Am yaqulu naftaroyah kul fa'tu bi asri suwarim mislih muftaroyatin wa ud'u manis tata'tum min dunillahi in kuntum shodikin. Yang artinya, bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Tepat tahun 13 Hijriah, Abu Bakar wafat. Mushaf tersebut berpindah tangan ke Umar bin Khattab, lalu ke Sayyidatina Hafsah. Dari mushaf yang dibawa Hafsah dijadikan sumber bagi Utsman bin Affan dalam membukukan Al-Quran. Itulah kontribusi Abu Bakar dalam peradaban Islam. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kita harus meneladani sifat-sifat bijak dari Abu Bakar, kejujurannya, dan kepemimpinannya yang tegas. Dalam kepemimpinannya, ia juga selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Beliau memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam. Tanpa Abu Bakar, maka tidak akan ada penghimpunan Al-Quran untuk dijadikan pembukuan Al-Quran. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.